Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nela Halimah Sadia dengan NIM 220600229. Saya dari kelas B1 PGSD angkatan 2022. Baik, perkenalkan nama saya Nursifatul Sofi dengan NIM 22060104 dari kelas B1 non-reg PGSD. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang opini terkait psikologi pembelajaran dan kurikulum pembelajaran. Psikologi pendidikan menurut Gage dan Berlin tahun 1998, psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang berfokus pada teori dan prinsip yang dapat diterapkan dalam konteks pendidikan untuk meningkatkan pengalaman belajar dan mengajar. Kemudian psikologi pendidikan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran dan cara-cara untuk mendukung siswa agar dapat belajar dengan lebih efektif. Kalau menurut Teteh itu kayak gimana? Pendidikan ini berusaha untuk memahami bagaimana faktor-faktor psikologi yang mempengaruhi proses pengajaran atau pembelajaran dengan tujuan untuk mengidentifikasi strategi yang dapat membantu meningkatkan hasil pendidikan baik dari sisi siswa maupun si gurunya. Terus kalau menurut Teteh gimana? Ya, selanjutnya ada pendapat dari Centrox 2009. Centrox mendefinisikan psikologi pendidikan sebagai kajian tentang bagaimana individu belajar dalam konteks pendidikan dan bagaimana faktor-faktor yang ada mempengaruhi perilaku, perkembangan, dan pencapaian siswa. Hal ini mencakup pemahaman tentang perkembangan kognitif, motivasi, serta masalah sosial dan emosional yang muncul dalam dunia pendidikan. Lalu, bagaimana Teh? Kalau menurut Teteh, kurikulum pembelajaran apa sih? Kalau yang menurut Teteh gitu? Nah, kurikulum pembelajaran yang pertama menurut Taylor tahun 1949, Ralph Waldo Taylor dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Instruction mengemukakan bahwa kurikulum adalah suatu rencana yang mencakup tujuan, materi, pengalaman belajar, dan penilaian yang diperlukan untuk membantu siswa mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Taylor, tujuan pembelajaran harus berasal dari dasar dalam menyusun kurikulum. Kalau menurut Teh bagaimana? Baik, kalau berarti ada perbedaannya ya Teh ya sama pendapat aku. Kalau yang aku cari gitu ya tentang si kurikulum pembelajaran itu Teh, menurut data dari Taba tahun 1962, Hilda Taba menyarankan bahwa kurikulum harus dirancang berdasarkan analisis, kemudian harus dirancang berdasarkan analisis kebutuhan siswa dan masyarakat serta mempertimbangkan perkembangan sosial dan budayanya. Ia mengembangkan model kurikulum yang menekankan pentingnya harus digarisbawahi ya, mengembangkan model kurikulum yang menerapkan pentingnya pemahaman tujuan dari pembelajarannya, serta perencanaan berfokus pada pengalaman pembelajaran yang relevan bagi siswa. Jadi berfokusnya teh pada perencanaan sama pengalaman pembelajaran yang baru gitu untuk si siswanya teh. Terus ada nggak sih pendapat lain dari Teteh? Ada, saya menemukan dari pendapat Stenhouse tahun 1975, yaitu Lawrence Stenhouse memandang kurikulum sebagai suatu dokumen yang harus mengakomodasi pembelajaran yang bersifat fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Ia menekankan pentingnya guru dalam merancang kurikulum yang memungkinkan siswa mengembangkan pemahaman secara aktif, bukan hanya menghafal materi. Gitu. Oh baik. Terus kalau menurut dari kedua pemaparan itu, apa sih opini dari Teteh terkait psikologi pendidikan? Selanjutnya yaitu ada dari opini atau kesimpulan mengenai psikologi pendidikan dan kurikulum, yaitu keterkaitan psikologi pendidikan dan kurikulum pembelajaran. Kedua bidang ini saling terkait erat karena psikologi pendidikan memberikan dasar ilmiah tentang bagaimana siswa belajar dan berkembang. Sedangkan kurikulum pembelajaran memberikan struktur yang mendukung tercapainya hasil pembelajaran yang optimal. Beberapa contoh keterkaitan antara psikologi pendidikan dan kurikulum pembelajaran antara lain: yang pertama ada pengaruh perkembangan kognitif, yaitu psikologi pendidikan yang membantu memahami tahapan perkembangan kognitif siswa, seperti teori Piaget yang kemudian digunakan untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan kemampuan kognitif mereka di setiap jenjang pendidikannya. Lalu yang kedua ada motivasi pembelajaran, yaitu pemahaman tentang
didasarkan pada pemahaman psikologi pendidikan, di mana ada pengaruh perkembangan kognitifnya, kemudian motivasi dalam pembelajarannya, terus gaya belajarnya juga itu mempengaruhi psikologi pendidikannya yang akan memunculkan keberlangsungan dari kurikulum pembelajarannya. Jadi walaupun misalkan kurikulumnya baru lagi pun, kalau misalkan psikologi pendidikannya itu berpengaruh baik gitu ya dan memotivasi, berarti keberlangsungannya akan terjadi gitu ya. Terus kurikulum yang baik berarti harus didasarkan pada pemahaman psikologi pendidikan agar dapat merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Berarti kayak gitu ya Teh. Ya. Oke, baik, mungkin segitu dari Sipa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.